Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, para hadirin hadirat, wabil khusus orang tua kita dan juga sahibul bait yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita masih diberikan oleh Allah taufik. Apa taufik? Taufik itu adalah apa bahasa Indonesianya? Pertolongan, perserasian keinginan kita dan keinginan Allah. Allah pengen kita baik, Allah pengen kita duduk di majelis, dan kitanya juga pengen. Nah, itu namanya taufik. Ada kalanya Allah pengen A, kita pengennya B. Itu nggak dapat taufik. Kan sering kita bilang, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Hidayah apa? Petunjuk. Taufik itu apa? Taufik itu adalah perserasian, persamaan kemauan kita sama kemauan Allah. Malam hari ini kita mau hadir majelis di sini. Allah mau nggak kita hadir majelis di sini? Allah mau. Allah nggak pengen kita di tempat-tempat yang buruk. Allah maunya kita di tempat sini, dan kitanya juga mau. Itu taufik namanya. Ada kalanya kita mau, Allahnya nggak mau. Allah mau, kitanya nggak mau. Nah, ini sama-sama mau nih. Kitanya mau, Allahnya mau. Itu taufik namanya. Malam ini kita dapat taufik untuk bisa menjalankan apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau, kita juga mau. Hada ismuhu taufiq minallah tabaraka wa ta'ala. Saya juga mau ucapin terima kasih banyak kepada keluarga Babul Madinah Ciracas yang kemarin ikut hadir, ibu-ibu pengajian di rumah. Makasih banyak udah hadir, udah ikut meramaikan, mensyiarkan, dan juga ikut bantu-bantu. Mudah-mudahan kebaikan dari Allah datang berlipat ganda buat ibu-ibu semua. Datangnya ibu-ibu kemarin ke sono semata-mata ingin mengungkapkan, mengekspresikan kebahagiaan tentang peringatan lahirnya Nabi. Nah, Nabi itu adalah sosok yang paling pandai balas budi. Kalau kita baik sama Nabi, baiknya berlipat ganda sama kita. Kita baik sama Nabi, Nabi baiknya berlipat ganda sama kita. Walhamdulillah, ini taufik lagi tuh. Itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita sampaikan di sini, yang para ulama sampaikan di majelis-majelis ilmu, semata-mata harapannya adalah untuk kebaikan. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa itu, la khaira katsirin min najwahum. Orang kan ngomong, semua orang ngomong. Semua ngomong, anak ngomong, bapak-bapak ngomong, ibu-ibu ngomong, semua nih kita nih, anak hadroh, di mana-mana kita bicara. Kata Allah, tahu nggak yang terbaik tuh omongan yang model apa? La khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan omongan nggak ada kebaikannya. Nah, kapan omongan dibilang baik? Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Yang mengajak orang kepada untuk berbuat sedekah atau ma'ruf. Ma'ruf ini umum ya, kebaikan. Ya, ibadah. Omongan kita kemudian menjadikan orang ibadah. Ya, itu bagus tuh kata Allah. Saya pernah sampai di sini beberapa waktu lalu. Waktu baru pulang dari Damaskus, belum sampai rumah tuh gurunya abah saya telepon, cuma ngomong gitu doang. Lihat ya, dengar ya Ahmad ya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang omongannya itu lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Siapa? Enggak ada. Itu para nabi omongannya itu, ngajak orang kepada Allah. Nah, sehingga apapun yang kita keluarkan dari lisan kita adalah tidak keluar dari tiga hal ini. Man amara bi sadaqatin, ngajak orang untuk berbagi. Oh itu kesian deh tuh, kita bantu yuk. Terus yang kita ajak ngomong ngebantu, itu omongan baik banget.
Au ma'rufin, kebaikan. Apapun bentuknya kebaikan itu. Kebaikan itu bukan hanya fisik kita berbuat baik, tapi pikiran yang kita ajak ngomong, pikirannya jadi baik. Itu juga ma'ruf. Yang tadinya dia rada putus asa, kita ajak ngomong, terus pikirannya jadi positif. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan antar sesama manusia. Ada yang lagi ribut, ada yang lagi berantem, ada yang lagi konflik. Lalu omongan kita itu membuat orang damai. Nah, itu omongan yang baik. Dan tidak ada orang yang tidak dapat masalah. Semua orang ada masalah masing-masing. Semua orang ada masalah masing-masing. Gak ada ceritanya orang terbebas dari masalah. Kalau mau terbebas dari masalah nanti di sorga. Itu gak ada masalah lagi tuh. Gak ada, bener gak? Orang kalau udah di sorga ada masalah? Gak ada. Jangan masalah, mau buang hajat kamar mandi aja udah enggak. Udah enggak ada tuh. Makanya di sono enggak ada kamar mandi ntar. Enggak ada kamar mandi. Kita enggak kebelet buang air kecil, enggak kebelet buang air besar. Enak terus. Rumah sakit enggak ada di surga. Makan banyak, aduh sakit perut nih, ke rumah sakit dulu. Ada enggak? Kagak ada. Enak terus. Enak, senang, bahagia. Enak, senang, bahagia. Sampai kapan? Ila insya Allah. Seterusnya begitu. Enak terus, bahagia terus. Makin hari makin enak. Makin hari makin enak. Tambah enak, tambah enak. Ini makanya kalau bicara surga, akal kita nggak bakal bisa nuntutin dah. Nggak bakal bisa paham. Mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Nggak pernah kita lihat tuh kenikmatan. Nggak pernah kita dengar. Maksudnya, wah ternyata sehebat ini. Kita belum pernah dengar tuh kenikmatannya di dunia. Itu saking hebatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah masuk ke dalam khayalan manusia. Kita udah khayal yang setinggi-tingginya, kenikmatan surga jauh di atas itu. Insyaallah kita semua masuk surga dalam keadaan khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan mendapat ridha dari Allah. Dalam keadaan kita dipersilahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ayo deh masuk surga deh. Ayo silahkan. Masuk dah. Wow ini dia nih pintunya nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ketemu dah sama ahli surga. Ya Allah nikmat banget. Yang kita cari-cari itu Rasulullah nanti. Mana? Oh di situ tuh Rasulullah tuh lagi kumpul tuh sama para nabi-nabi, para rasul lagi berkumpul. Ya Allah indah banget, enak banget. Kita kumpul di sini sama para ulama aja udah girang banget kita. Wah nanti kumpul sama para nabi dan rasul. Kumpul, wah itu keluarganya Rasulullah. Oh itu tuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tuh. Masya Allah. Nah itu sebelah situ para ansor tuh. Terus itu tabi'in, wa tabi'in, terusin. Kumpul semuanya di situ. Indah banget. Insyaallah kita semua bisa masuk surga. Amin ya. Tanpa hisab dah mudah-mudahan. Sebab kalau dihisab berat banget. Kalau dihisab berat enggak? Berat banget. Berat pakai banget. Allah ditanya-tanya di ini diminta pertanggungjawaban, bingung kita. Amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang dapat kitabnya dikasih ke tangan kanan nanti maka hisabnya ringan. Walaupun tadi kita berharap kita masuk golongan 4 miliar 900 juta orang. Jumlahnya orang yang nggak pakai dihisab tuh. Segitu banyaknya 4 miliar 900 juta orang. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kelompok pertama masuk surganya tanpa dihisab. Itu jumlahnya tadi tuh. Kalau dihitung-hitung pakai riwayat yang kita pernah hitung sekitar 4 miliar manusia. 4 miliar 900 juta. Banyak nggak tuh? Kan banyak. Segitu banyaknya para sahabat masih ragu. Dapat nggak ya? Masuk nggak ya golongan itu? Saking mereka punya perasaan tawadhu di hatinya.
Waduh, saya udah bisa belum ya? Makanya Ukasyah buru-buru minta kan tuh. Saya ya Rasulullah masuk dong ke situ. Iya, ente masuk. Ini Masya Allah nikmat. Satu anugerah yang insya Allah kita semua dapat. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dan siapa yang dikasih kitab dari tangan kirinya dan dari belakang tubuhnya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka dia akan diperkenankan jalan menuju pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini tangan kita minta, ya Allah, a'tini kitabi biyamini. Berikan kitabku ke tangan kananku, jangan berikan ke tangan kiriku. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masalah selama hidup dunia pasti ada. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Masalah yang paling berat, manusia yang paling berat dapat masalah itu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma udhiyan nabiyyu mithla ma udhit. Tidak ada nabi siapapun yang diuji seberat saya. Semua makhluk yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi dan rasul. Dari seluruh para nabi dan rasul, ujian yang paling berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujian itu mengangkat derajat orang. Mengangkat derajat orang. Maka dari itu kita hari ini mau bahas tentang surat yang enak ini. Surat yang bikin kita jadi optimis. Menanamkan selalu sifat optimis dalam hati kita. Lagi-lagi saya ulangin, semua kita punya masalah. Gak ada orang yang gak punya masalah. Kadang berat, kadang ringan, kadang sedang, kadang berat banget, kadang ringan banget, ada masalah. Tapi harus optimis. Apa di sini Allah berfirman surat Al-Insyirah atau surat yang biasa kita dengar Alam Nasyrah. Ini surat biasa diijazahkan oleh para ulama untuk dibaca kalau kita dalam keadaan lagi kusut, lagi pusing, lagi berat kondisi kita, baca ini. Kalau bisa dipegang. Kalau almarhum Habib Muhammad tuh sering dalam ceramahnya malah mengajak hadirin untuk baca bareng-bareng. Taruh di sini tangannya, kemudian baca surat Alam Nasyrah. Bukan hanya kita baca buat diri kita, buat anak-anak juga. Buat anak-anak, baik kalau dia mau berangkat sekolah, pegangin baca. Khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu bacain buat anak-anaknya. Kemudian kalau dia lagi tidur, kita lagi masuk kamarnya, dia udah tidur, kita pegang sebentar. Sininya Alam Nasyrah laka sadrak sampai habis, biar hatinya lapang. Ini sepakat, banyak sekali riwayat yang mengatakan surat ini itu bermanfaat luar biasa. Maka dari itu jangan sampai kita tidak baca. Dulu saya punya kakek almarhum, tiap habis sholat begitu assalamualaikum baca itu, baca Alam Nasyrah laka sadrak sambil pegang sini. Habis itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li, habis itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Udah 3 itu. Alam Nasyrah, Rabbi syrah li, ya muqallibal qulub. 3 ini dibaca. Jadi bisa diamalin tuh. Jangan nunggu kusut dulu. Tiap habis sholat kalau bisa dibaca biar kagak kusut, bener gak? Bener gak? Pegang baca Alam Nasyrah, Rabbi syrah li sama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi? Allah, bayangin. Pertamanya udah begini. Nabi, nah, kalau Rabbi syrah li itu doanya siapa? Doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Kalau Nabi kagak minta langsung Allah kasih. Beda nggak? Orang yang minta sama orang yang nggak minta langsung kasih. Beda kan? Misalnya Agus bilang, Cang, pinjam 100 dong. Ya, itu kan minta tuh. Minta bisa dikasih, bisa nggak? Tapi kalau ada orang yang nggak pakai dikasih, langsung nggak pakai minta langsung dikasih. Beda, posisinya beda. Pasti yang tanpa minta langsung dikasih itu lebih disayang.
Kemarin nih ayat di atasnya nih belum jauh-jauh banget nih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, surat Ad-Duha. Kita juga cerita tentang perbandingan Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa bilang sama Allah, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, saya segera datang kepadamu ya Allah agar engkau ridha. Kalau Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan berikan apapun yang kamu mau sampai kamu ridha wahai Nabi. Tanpa minta. Belum minta ganti kiblat, ya yang kita contohin kemarin, Allah gantiin langsung kiblat. Falanwaliyannaka qiblatan tardaha, kami bakal gantikan arah kiblat ke arah yang kamu ridho. Yang kamu mau, yang kamu senang, yang kamu pilih, silahkan. Hakata, itu beda luar biasa antara meminta sama dikasih. Pasti yang dikasih itu lebih disayangi, lebih terhormat posisinya. Adapun minta itu tadi bisa dikasih, bisa. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah angkat beban darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi Nabi punya beban yang memberatkan punggungnya. Apa itu? Ini masih ada kaitannya sama surat sebelumnya, yaitu Nabi melihat kondisi umat, kondisi manusia sebelum Nabi umur 40, itu Nabi udah beban. Ya gimana nih orang pada sesat semua, nyembah patung. Beban yang luar biasa buat Nabi. Makanya Allah bilang, wa wada'na anka wizrak, kami singkirkan tuh bebanmu. Dengan cara apa? Diturunkan nih caranya nih. Ayat demi ayat. Ini cara mengeluarkan orang daripada kesesatan. Waktu itu berbondong-bondong orang pada masuk Islam. Berbondong-bondong. Kita tahu dari kalangan orang tua Sayyidina Abu Bakar, dari kalangan pemuda Sayyidina Ali, dari kalangan perempuan Sayyidah Khadijah, dan belum yang lain-lain ikut semuanya itu. Setelah turun wahyu dari Allah mengajarkan Nabi cara mengeluarkan umat dari kesesatan, kemudian beban Nabi hilang. Kemudian apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan namamu. Kalau ulama sebagian besar menafsirkan ayat ini bahwa nama Nabi itu diangkat. Setiap kali azan nama Nabi disebut. Setiap disebut nama Allah, nama Nabi Muhammad disebut. Kan diangkat tuh. Itu benar. Tapi ada yang lebih dari itu. Bahwa namanya Nabi bukan hanya diangkat di kalangan orang-orang yang beriman kepada Nabi, tapi juga orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi pun mengakui kehebatannya. Mengakui orang ini. Siapa orang ini nih? Bagaimana kehebatannya? Diakui. Dari dulu julukannya udah As-Sadiqul Amin, yang selalu jujur dan yang paling bisa dipercaya, paling amanah. Jadi orang-orang Mekah dulu kalau mau nitipin barangnya, biar kata musuhnya Nabi, dia nggak mendapatkan tempat yang lebih aman daripada kalau dititip ke Rasulullah. Karena tahu Rasulullah amanah. Yang lain boleh jadi khianat. Adapun ini nggak pernah berkhianat. Terkenal, udah tahu integritasnya sudah sangat diketahui. Orang yang paling dipercaya, jujur, pandai, amanah. Dari segala sisi Rasulullah. Kita sering dengar nih, 100 tokoh paling hebat. Ini paling hebat, 500 tokoh paling hebat. Biasanya dilihat dari beberapa kriteria. Misalnya dari pengaruhnya, dari keberaniannya, dari kecerdasannya, dari segala yang baik-baik. Ternyata yang nomor satu selalu Rasulullah. Nabi berani nggak? Wah, Nabi berani. Bahkan kata Sayyidina Ali, kalau perang itu udah berkecamuk, di mana kita mencari perlindungan? Di belakang tubuh Rasulullah. Nabi cerdas nggak? Oh, jangan ditanya. Salah satu sifat utamanya itu apa? Fatonah, ya, cerdas. Nabi pengaruhnya gimana? Bisa dibayangin dah. Bisa dibayangin. Waktu hanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dikasih waktu sama Allah 23 tahun.
Udah gitu nggak fokus, diserang mulu, dilawan, diperangin. Nggak ada waktu yang Nabi benar-benar bisa fokus. Udah waktu singkat, cuma 23 tahun untuk menyampaikan ajaran Islam yang begitu hebat ini. Udah gitu banyak serangan, puluhan itu perang demi perang nggak habis-habis. Ditambah lagi Nabi punya perlengkapan itu sederhana banget. Beliau tidak punya harta yang berlimpah untuk menjalankan tugas ini yang nggak terbatas gitu, misalnya punya duit sekian triliun. Kalau sekarang orang mau ini kan ngeluarin nyebar duit. Nabi dari mana? Dengan segala kesederhanaan yang ada, tapi bisa dilihat pengaruhnya. Udah 1500 tahun. Namanya masih dikenang oleh seluruh dunia. Pengikutnya sekarang miliaran jumlahnya. Jumlahnya miliaran. Dengan segala, nggak punya media sosial Nabi. Dulu nggak punya Instagram, nggak ada YouTube, yang lain ngelihat gitu di negara mana dakwahnya, nggak ada. TikTok nggak ada. Live streaming kayak begini nggak ada. Sekarang kan yang nggak hadir bisa nonton nggak? Bisa. Dulu Nabi kalau bisa begitu, wah, semua udah ikut. Sederhana, benar-benar. Tapi lihat kehebatan Nabi. Jadi kalau dari segi apapun beliau selalu ranking 1. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulangin lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yang menarik di sini kata-katanya ma'a. Ma'a itu bersama. Bukan ba'da. Kesulitan terus ada kemudahan. Ada juga ayat yang begitu. Tapi ternyata ada juga ayat yang kemudahan itu ada bersama dengan kesulitan. Jadi ada kemudahan yang bersama dengan kesulitan, ada lagi nanti kemudahan setelah kesulitan. Kita tinggal lihat sudut pandang kita itu harus kita jangan fokus sama kesulitannya. Lihat, ada di situ hal-hal baik, ada hikmah, ada kemudahan, ada kebaikan yang Allah titipkan dari setiap kesulitan. Setiap kita mau naik kelas, ada ujian dulu, benar gak? Susah gak tuh ujian? Susah. Tapi habis itu naik kelas kita. Jadi adanya kesulitan itu untuk menaikkan posisi kita. Meningkatkan, kita minta, ya Allah saya pengen dong jadi orang yang kuat. Enggak langsung dikasih celing kuat, enggak. Dikasih ujian, terus kita hadapin, kita jadi kuat. Dikasih beban barbel dulu tuh, sampai ototnya akhirnya keluar. Iya kan? Ini ngomong-ngomong, pada fitness nggak di sini? Anda baru mulai fitness nih. Biar sehat aja. Ustaz Jamil ya kakar. Oh, one pack. Oh, one pack. Bukan six pack. One pack. Nah, jadi kita diberikan ujian supaya kita lebih kuat. Nanti jadi tahan banting kita. Dan yang menarik lagi apa? Dalam bahasa Arab itu, ini kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang faham betul bahasa Arab. Beliau bilang, ketika di ayat ini diulang 2 kali, sedangkan kata-kata sulitnya itu pakai alif lam, fa inna ma'a, kan ada alif lamnya, al-usri, fa inna ma'al usri, ada alif lam. Nah, itu namanya bahasa Arab alif lam ma'rifah itu. Ma'rifah. Jadi kesulitannya itu 1 walaupun diulang 2 kali. Kayak contoh gini nih, ini Ana bilang begini. Saya lewat rumah ini, terus saya masuk ke rumah ini. Kan rumahnya kan sama kan? Rumah ini juga, bukan 2 rumah. Begitu juga ayat ini, ketika ada alif lam kata Sayyidina Umar, sekalipun diulang 2 kali, tapi ada alif lam di situ menunjukkan kesulitan itu adalah 1. Adapun yusronya di sini kemudahannya nggak ada alif lamnya.
Fa inna ma'al usri yusra, bukan al yusr. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sehingga dua kemudahan yang Allah kasih ini berbeda. Artinya nggak satu kemudahan. Jadi setiap ada satu kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Dan Sayyidina Umar mengatakan, tidak mungkin satu kesulitan tidak bisa dikalahkan oleh dua kemudahan. Pasti bisa dikalahkan. Satu lawan dua. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Ini kita baru berbicara kemudahan yang bersama dengan kesulitan. Belum nanti yang setelah kesulitan. Ada lagi nanti kemudahan. Jadi setiap ada masalah, tenang aja. Luqman Al-Hakim waktu itu naik jalanan meningkat begini. Senang dia, yang lain pada sedih. Beliau senang. Alhamdulillah senyum. Kenapa? Kan lagi susah ini. Gak apa-apa, berarti abis tanjakan nih kita turunan nih, enak nih. Ya, abis tanjakan, turunan. Siapa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah lakinya ikutan perang. Namanya Abu Salamah. Perang, meninggal, syahid. Nabi datengin. Nabi ucapkan bela sungkawa atas wafat suaminya Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah. Nabi ucapin turut berduka cita, berbela sungkawa, almarhum begini didoain sama Nabi. Dipuji adalah orang yang baik begini. Ummu Salamah kelihatan sedih banget. Terus kata Nabi, mau nggak saya ajarin doa? Saya ajarin doa. Karena kalau musibah datang kepada semua manusia, wahai Ummu Salamah, kamu dapat musibah, ini dapat musibah, semua dapat musibah. Nih saya ajarin doa supaya musibah ini akan kemudian membawa kepada kebaikan. Ah, boleh ya Rasulullah. Diajarin sama Nabi doa. Doanya tuh Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran yang besar, pahala yang besar atas musibah yang telah menimpaku ini, dan berikan masa depan yang lebih baik daripada masa lalu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ke depan biar lebih baik daripada yang sebelumnya. Rupanya dibaca. Nabi dengan tulus dan ikhlas mengajarkan itu. Nah, selesai masa iddah, kemudian Allah turunkan malaikat Jibril suruh Nabi Muhammad menjadikan Ummu Salamah sebagai istrinya. Ternyata doanya Ummu Salamah dikabulkan. Yang tadinya lakinya Abu Salamah jadi siapa? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Dan kemudian Ummu Salamah mendampingi dakwah Nabi sampai terkenal menjadi istri yang salehah, mukminah, istri yang sebagaimana istri-istri Nabi yang lain selalu mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Maka dari itu, kemudian, ayat selanjutnya, fa idza faragta fansab. Dan kalau kamu udah kosong, berusaha. Nah, beda kata-kata faragha sama, jadi gini, contoh ya. Ini gelas nih, ini gelas. Ini gelas ada isinya kan? Ini gelas ada isinya. Saya minum sampai habis, saya isi lagi. Nah, ketika dia habis, itu namanya dalam bahasa Arab faragha. Ada gelas yang emang dari awal kosong, gak ada isinya. Nah, itu namanya gelas itu khali, kosong, gak ada isinya. Adapun gelas yang tadinya ada isinya terus kosong, itu faragha. Nah, artinya apa? Fa idza faraghta, kalau udah kosong, udah selesai menjalankan satu kerjaan, fansab, kerjain lagi yang lain. Jadi kemudahan itu akan datang bukan dengan kita berdiam diri. Ada usaha. Udah selesai melakukan suatu, kerjakan yang lain. Ikhtiar lagi. Artinya apa? Kemudahan itu kudu dijemput. Bukan kita nunggu berpangku tangan, nungguin. Enggak. Ikhtiar harus ada. Ini nih gelas nih.
Saya nggak bisa nungguin mau minum tunggu gelasnya terbang ke mulut saya, nggak bisa. Kudu ini tangan kudu bergerak kemari, kudu jemput ini tangan, baru bisa dibawa, baru diminum. Itu ikhtiar namanya. Itu ikhtiar. Udah selesai, faragha, udah selesai minum. Fansab, kerjain yang lain apa? Mau makan, maju gerakin lagi tangan kita. Terus mau apa lagi? Mau banyak hal. Kita harus melangkah, bergerak, berjalan untuk menggapai dan menjemput setiap kemudahan yang Allah itu maha baik, Bapak-bapak Ibu sekalian. Allah itu maha baik, selalu pengen kebaikan buat kita. Baiknya gak ketulungan. Bahkan salah satu kitab Tempo dulu pernah menceritakan, pernah ada satu orang malaikat atid mau mencatat amal keburukannya. Katakan dia habis bikin dosa gitu. Sebagaimana biasanya malaikat atid mau mencatat kan? Mau mencatat. Begitu mau mencatat dia laporan, ya Allah ini hambamu fulan bikin salah A misalnya, bikin salah A, B, C. Saya mau catat nih di buku amalannya nih. Begitu dia minta izin, kata Allah, tamahal. Tunggu dulu malaikat, jangan buru-buru. Tak dulu dong, jangan buru-buru dicatat. Kenapa ya Allah? La'alla abdi an yatub wa yarja ilai. Tungguin, kali dia bentar lagi istighfar nih. Kalau dia istighfar langsung saya ampun, jadi nggak perlu dicatat tuh dosa. Nggak perlu, udah langsung bersih lagi dia, bersih udah. Tungguin. Allah lagi nungguin nih. Jadi setiap kita habis bikin salah, buru-buru istighfar taubat. Ini kita bikin salah, kagak istighfar, itu yang masalah. Makanya Nabi bilang tuba, beruntung. Siapa yang beruntung ya Rasulullah? Orang yang tiap kali habis bikin dosa istighfar, beruntung tuh orang. Sebab apa? Sebab langsung diampunin dosanya. Beruntung, bagaimana nggak beruntung? Dia bikin salah langsung diampunin, beruntung banget. Nah yang masalah kita bikin dosa, istighfar kagak. Istighfar, tapi kalau saya habis istighfar bikin dosa lagi bagaimana? Istighfar lagi. Bikin dosa lagi, istighfar lagi. Sampai akhirnya nanti itu istighfar akan membawa cahaya yang menerangkan hati kita, membuat kita jauh dari perbuatan maksiat tersebut. Terus istighfar aja, terus istighfar. Beruntung kata Nabi. Sebab apa? Sebab dia langsung diampuni. Makanya kalau kita habis bikin salah, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ngaku gitu. Ini udah salah, nggak mau ngaku salah. Itu yang berabe tuh. Celaka 12 dah yang modelan begitu. Kudu istighfar. Banyak-banyak istighfar. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu mengharap, meminta. Kita punya hajat besar. Hajat yang besar bagi kita, bagi Allah mudah. Mudah aja kalau Allah pengen jadikan kun fayakun. Waktu itu yang Anda pernah cerita beberapa waktu lalu yang kelihatannya Anda waktu itu udah habis dah tuh. Jam 3 malam naik kapal kecil di tengah badai berisikan 10 orang, kapalnya kecil, lautnya laut lepas, angin kenceng, udah gitu apa? Langit mendung. Ya, udah dah. Wah, habis sudah. Ada ayat di surat Yasin apa? Wa inna sya' nughriqhum. Kalau kami mau, kami tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum. Enggak ada yang bisa teriak minta tolong. Siapa yang menolongin tengah-tengah laut? Waktu itu lautnya di situ, di Maluku. Lautnya laut lepas. Sejauh mata memandang itu kagak ada pulau, nggak ada kapal satupun. Mau teriak tolong sama siapa? Kata Allah apa? Surat Yasin, wa inna sya' nughriqhum. Kalau kami mau gampang aja sebenarnya mah. Fala sarikha lahum. Nggak kedengeran tuh mereka teriak sekencang apa juga. Siapa yang mau dengar? Jam 3 malam. Walahum yunqadhun. Tidak ada yang bisa nolong mereka saat itu. Siapa? Wah, kebayang tuh ikan-ikan gede banget di bawah.
Al kita kecil. Kita segini manusia nih segini. Ikan segede alaihim gambreng. Kita di body sedikit aja. Disundul tuh disundul. Wah ada bola nih. Sundul. Wah. Dua. Jatuh. Makanya waktu itu ada yang mau muntah. Kata yang bawa kapalnya jangan ke laut. Ntar ikannya naik. Muntah. Jadi muntah di kapal situ. Setengah jam kita. Tuh mesin mati. Bayangin. Angin begini-begini di kapal nih. Saat goyang-goyang. Di situ kemudian kita melihat bahwa kalau Allah udah mau selamatkan kita bisa. Itu semua yang ada di bawah makhluknya Allah. Kalau Allah bilang jangan diganggu, jangan diganggu. Maka dari itu kita kudu bersandar kepada Allah. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau dekingan kita Allah tabaraka wa ta'ala mah kayaknya mah gampang aja semua. Sebagaimana Nabi Musa udah mau dibunuh, tenang Nabi Musa. Firaun udah deket tuh, depan lautan, tenang aja Nabi Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Allah, pasti kasih jalan. Bener, tuh laut punya Allah juga. Pukul tuh laut, pukul. Kebelah dua, fanfalaqa. Artinya kesulitan segede apapun. Kesulitan segede apapun. Dan kalau menurut saya mah alhamdulillah kita mah kadang-kadang suka malu gitu. Kesulitan yang kita hadapin mah masih kecil dibandingkan para sahabat dulu. Mereka berat banget. Ayo perang. Ayo tinggalin Mekah. Rumah saya bagaimana? Tinggalin. Terus anak saya gimana? Tinggalin. Bini tinggalin. Tuh toko saya di pasar tuh lagi bagus-bagusnya tuh lagi laku banget. Tinggalin. Berat banget ujian. Tapi mereka jalankan dengan ketabahan, kesabaran. Kita ujian kita apa? Dibandingkan mereka, tentu kita punya ujian. Tapi dibandingkan mereka, ya kayaknya ringan banget ujian kita. Maka dari itu, ayo hadapi dengan sabar, optimis. Optimis bahwa ada Allah yang memberikan jalan buat kita. Optimis saja. Optimis supaya selalu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada aja rezeki dari jalan-jalan yang kita enggak kira-kira. Begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu sekali lagi saya ingin ingatkan kita semua nih di sini tolong untuk senantiasa optimis dalam menghadapi setiap ujian yang datang kepada kita dan sandarkan diri-diri kita kepada Allah. Bilang sama tuh masalah-masalah yang di depan kita bahwa kita punya Allah yang maha besar, ente mah kecil. Insya Allah ada jalan buat saya. Begitu. Nah ini hati ini bacain tadi alam nasyrah. Hati itu diumpamakan seperti sumur bapak-bapak. Sumur kalau pengen dalam itu kudu dikeluarin tuh batu-batuannya tuh. Batu-batuan, kerikil-kerikil semua keluarin. Nah ini juga ada nih kerikil-kerikil. Ya. Nah, ini semua pesimis-pesimis yang ada di perasaan kita ini kudu dikeluarin. Diisi dengan optimisme. Diisi dengan kita punya kepercayaan diri bahwa setiap masalah akan ada jalan keluar dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan jalan keluar yang paling kita nanti-nanti adalah kemudian kita akan masuk ke surga di mana udah nggak ada lagi masalah saat itu semuanya. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak. Jadi umat Nabi ini enak. Saya tutup dengan satu ini. Tadi kita ngomong Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Saya tutup dengan bagaimana sekali waktu Nabi Musa dikasih tahu sama Allah. Wahai Musa, ada satu umat dari umat-umatnya para nabi itu, ada satu yang kalau dia mau bikin kebaikan, nih, terus dia nggak jadi bikin, tetap dia dapat pahala satu karena dia udah niat baik. Kalau dia bikin untuk kebaikan, saya lipat gandakan 10 kali lipat. Itu ada ayatnya di Al-Quran. 10 kali lipat tiap kebaikan yang
didapatkan oleh satu orang yang berbuat satu kebaikan. Nah, itu kebaikan ya. Kagak dikerjain dapat satu, dia cuma baru niat doang. Gue mau bantu dia tuh. Kelihatannya, tapi anaknya belum bisa bantu nih. Itu yang tadi niat tuh, itu dikasih pahala sama Allah. Kalau dia jadi bantu, 10 kali lipat. Beda hanya dengan keburukan. Kalau kita niat mau berbuat satu keburukan, terus kita nggak jadi, nggak ditulis dosa. Dan kalau kita kerjakan itu keburukan, 1 doang dicatatnya. 1 kebaikan 10, 1 keburukan 1. 1 kebaikan nggak dikerjain dapat 1, 1 keburukan nggak jadi dikerjain 0. Kata Nabi Musa, tolong jadikan kebaikan itu buat umat saya ya Allah. Enak banget itu. Itu umat siapa tuh? Tolong umat saya aja ya yang begitu. Kata Allah, enggak. Ini bukan buat umatmu, bukan buat umatnya Isa, Ibrahim, Nuh, bukan. Ini khusus umat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung. Sampai akhirnya waktu Nabi Musa dengar begitu, Nabi Musa bilang, tolong jadikan saya juga termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi kayak kita. Kurang besar apalagi anugerah yang Allah berikan. Maka kita patut bersyukur atas telah dijadikannya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.